Lo tahu nggak sih, di era digital ini, website itu sebenarnya penting banget. Nah, kenapa sih website itu penting? Website punya banyak kegunaan. Bisa jadi tempat lo membangun personal branding, berbagi kisah dan informasi, sampai jadi sumber penghasilan. Nah, ada dua unsur penting yang perlu lo ketahui kalau lo mau membuat website. Pertama adalah domain, dan kedua adalah hosting. Domain ibarat merek dari sebuah website. Nama domain lo harus unik dan menarik supaya orang tertarik mengunjungi website lo. Hosting ini esensial banget. Lo bakalan butuh hosting buat nyimpen semua database, skrip, gambar, video, dan lain-lain yang diperlukan buat membentuk suatu website. Kalau lo tertarik nih buat mengembangkan website biar lo bisa menghasilkan uang, tentunya lo harus pakai jasa penyedia hosting yang tepat. Nah, saran gue lo pakai Niaga Hoster. Kenapa Niaga Hoster? Karena pertama, harganya terjangkau, fiturnya lengkap. Ada auto install WordPress, cPanel, dan lain sebagainya. Praktis lah intinya. Yang kedua, layanan Lightspeed Webnya bikin loading website lo jadi super cepet. Yang ketiga, teknologi Immunified 360-nya juga bakalan ngejamin website lo itu terlindungi dari hacker, malware, dan virus lainnya. Yang keempat, website dari Niaga Hoster juga akan selalu online, yang berarti traffic dan pendapatan lo itu juga akan makin maksimal. Tim support Niaga Hoster juga tersedia selama 24 jam, dan yang paling penting, kalau lo kurang puas sama layanan hostingnya, ya jangan khawatir karena uang lo bisa balik lagi sampai 30 hari lo make, ya. Buat lo yang tertarik pakai jasa Niaga Hoster, pas banget karena kebetulan lagi ada diskon sampai dengan 75%, plus lo bakal dapat gratis domain dan SSL. Lo bisa dapat tambahan diskon 10% juga dengan pembelian menggunakan kupon 1%. Oke? Gue mau ngajak lo berefleksi sebentar. Ada berapa banyak sih orang-orang yang lo anggap sebagai teman? Nah, terus apakah dengan memiliki mereka lo pernah ngerasa sedih, tetap ngerasa sendiri, dan tetap ngerasa nggak bisa cerita ke siapa-siapa? Atau apakah justru teman-teman yang lo punya itu malah membuat lo merasa kesepian? Well, kalau jawabannya iya, bisa jadi hubungan pertemanan lo itu masih kurang sehat gitu. Padahal hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat diri kita. Makanya di video ini gue bakalan ngebahas gimana caranya supaya lo bisa membangun dan mempertahankan hubungan pertemanan yang sehat. So, tonton video ini sampai habis, dan sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video-video 1% yang lainnya yang bisa ngebantu lo untuk mengembangkan diri lo. Oke, jadi hubungan pertemanan yang sehat itu yang kayak gimana sih? Nah, sebenarnya ada 3 ciri utama yang sebenarnya perlu dimiliki oleh hubungan pertemanan yang sehat. Pertama, pertemanan yang sehat adalah pertemanan di mana lo bisa merasakan banyak hal yang positif. Misalnya lo ngerasa seneng, lo ngerasa diterima, lo ngerasa dipahami, didukung, diberikan empati, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, dalam pertemanan yang sehat ada interaksi konsisten antara lo dan temen lo, sehingga kalian bisa kenal satu sama lain dan membangun kepercayaan. Misalnya, temen lo ngobrol sama lo seenggaknya beberapa kali tiap minggu. Gak cuman muncul sekali terus hilang gitu, terus tahun depan baru muncul lagi. Nah, jadi harus ada interaksi yang konsisten. Dan yang terakhir, pertemanan yang sehat adalah pertemanan di mana lo dan temen lo bisa saling terbuka. Jadi, pertemanan lo itu sehat ketika lo ngerasa bisa menceritakan berbagai hal sama temen lo ini. Begitupun sebaliknya, temen lo juga nggak sungkan-sungkan untuk terbuka sama lo. Terus emangnya kenapa kalau pertemanan kita nggak sehat gitu? Kalau nggak ada 3 ciri yang tadi? Well, kalau pertemanan lo gak sehat, ya sebenarnya kan jadi kayak percuma gitu untuk punya teman gitu. Ya coba bayangin kalau lo punya teman yang datang cuman pas butuh, temen yang nggak mau dengerin curhatan lo, nggak terbuka sama lo, sering gosipin lo di belakang. Coba bayangin. Jadi bukannya kita ngerasa seneng ketika kita punya temen yang bisa nemenin kita pas lagi sedih, bisa jadi lo malah berteman sama orang itu dan lo malah jadi ngerasa negatif gitu, ngerasa kesel dan ya tetap ngerasa kesepian. Well, ya terus gimana nih caranya biar kita bisa punya dan mempertahankan pertemanan yang sehat? Nah, untuk bisa punya pertemanan yang sehat, lo perlu mulai dari diri sendiri. Karena dengan menjadi teman yang baik, kemungkinan besar teman lo bakal melakukan hal yang sama. Jadi sebenarnya yang baik adalah ya lo menjadi orang baik sih buat orang lain dan nanti orang lain akan baik juga ke lo. Nah, hal pertama yang bisa lo coba adalah menjadi tempat aman buat temen lo untuk bercerita. Dengan menjadi tempat aman, temen lo bisa jadi terbuka sama lo dan mungkin dia juga jadi mau dengerin cerita-cerita lo.
sehingga kalian bisa saling terbuka gitu. Nah, dari sini kalian bisa dapat perasaan-perasaan positif. Misalnya, merasa dipahami dan dipeduliin. Hal yang bisa lo lakuin buat jadi tempat aman adalah pertama, dengerin temen lo ketika dia lagi cerita. Dengerin di sini bukan sekedar denger aja ya, tapi lo juga perlu nyimak, benar-benar denger lah gitu. Active listening tentang apa yang temen lo ceritain sehingga lo bisa paham apa yang mereka alami. Contohnya, kita bisa menghormati teman kita, ngedengerin dengan gak pegang HP dulu. Atau gak sambil multitasking, gak lagi ngerjain hal lain pas temen lo lagi curhat gitu. Jadi lo fokus sama temen lo. Bisa juga lo usahain untuk gak motong cerita temen lo di tengah-tengah. Apalagi kalau buat nyeritain pengalaman tentang diri lo. Ingat kalau orang lagi cerita, ya jangan dipotong gitu. Apalagi buat nyeritain pengalaman kita. Karena itu artinya kita nggak menghormati si orang itu. Dan nggak ngedengerin secara aktif. Terus kalau misalnya udah dengerin, coba hindari untuk ngasih tanggapan yang bisa bikin temen lo ngerasa dijudge atau dihakimi gitu. Misalnya, kalau temen lo cerita dia balikan sama pacarnya yang toksik, sebisa mungkin cobalah untuk tidak merendahkan keputusan dia. Dan apalagi ngehina gitu. Misalnya, ih dasar bucin gitu, apa lo gak mikir. Nah itu kan menghina gitu, apalagi kalau misalnya lo beneran serius gitu, bukan bercanda. Nah, lo bisa coba untuk ungkapkan baik-baik konsekuensi yang mungkin terjadi kalau dia balikan sama pacarnya. Kalau lo peduli sama dia gitu, dibandingkan jadinya ngejek atau ngehina. Nah, selain jadi tempat aman, lo juga bisa coba untuk luangkan waktu bersama temen lo. Mungkin lo udah punya nih temen yang enak buat diajak cerita dan udah nyaman juga cerita ke lo. Tapi karena lo nya terlalu sibuk atau nggak ngeluangin waktu, jadinya mungkin lo bisa lama banget gitu nggak ngobrol sama dia atau bahkan sering nggak ada buat dia ketika dia butuh gitu. Nah kalau kayak gini, walaupun udah enak buat cerita, tetap aja pertemanannya bisa jadi ya kurang sehat gitu. Soalnya lo atau temen lo bisa ngerasa kalau kalian nggak bisa diandalkan gitu untuk ada buat satu sama lain. Bahkan pertemanan lo yang udah sehat bisa jadi kurang sehat kalau lama-kelamaan lo nggak menyisihkan waktu. Nah memang di tengah kesibukan ngeluangin waktu itu nggak gampang gitu. Tapi kan bukan berarti lo nggak bisa ngeluangin waktu sama sekali. Salah satu cara yang bisa lo lakuin adalah coba masukin agenda untuk cerita sama teman-teman ke dalam jadwal lo. Intinya ketika lo nyusun jadwal, nyusun kalender gitu ya, lo udah mencantumkan cerita sama teman-teman lo sebagai bagian dari kegiatan lo. Dan lo nggak perlu sengaja cari waktu luang buat itu. Lo bisa juga informasiin atau sepakatin sama temen lo biar kalian bisa tahu kapan kalau lagi ada masalah gitu. Kapan kalian punya waktu untuk saling cerita. Lo juga bisa bikin kesepakatan yang mesti dilakukan kalau ada yang perlu cerita di luar jadwal itu gitu. Misalnya kalian bisa sepakatin kalau misalnya salah satu dari kalian butuh banget cerita saat yang lain lagi kerja gitu. Ya bisa telepon langsung atau bisa chat dulu ceritanya dan bisa ditanggepin saat udah waktunya gitu. Pas udah lagi gak sibuk atau di waktu kosong. Yang penting intinya ya sebagai teman kan kita harus ada untuk satu sama lain. Maksudnya teman lo harus ada buat lo dan lo juga harus ada buat dia. Meskipun memang ya nggak selalu ada juga, tapi ya diusahakan aja untuk kayak gitu. Nah kalau lo ngerasa terlalu banyak kesibukan sampai lo bingung caranya untuk nyelipin agenda cerita sama temen atau catch up sama temen, ya lo bisa nyoba untuk pikirin kembali prioritas-prioritas dalam hidup lo. Lalu lo bisa coba pikirin seberapa penting sih membangun pertemanan yang sehat bagi lo dibandingkan dengan hal-hal lain dalam hidup. Kalau misalnya penting, apa sih yang lo bersedia lakuin buat pertemanan lo? Jangan sampai nanti lo menganggap bahwa temen ini penting tapi ternyata nggak dihabisin waktunya buat temen gitu. Tapi kalau sebaliknya lo ngerasa nggak penting, ya sebenarnya itu pilihan hidup lo juga kan, nggak apa-apa juga. Biasanya sih gue ngebantu menti gue atau klien gue untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan apa yang penting buat lo itu dengan memberikan salah satu worksheet yaitu personal values worksheet. Habis gue mentoring biasanya. Nah dengan mengisi worksheet tersebut, klien gue biasanya kebantu untuk merefleksikan apa yang dianggap penting oleh dirinya gitu. Dan dalam berbagai aspek kehidupan dan apa kontribusi yang bisa dilakuin untuk hal-hal yang memang mereka anggap penting. Dalam hal ini berarti mungkin ya temen mungkin lo anggap penting atau keluarga atau apapun itu, tapi intinya ya worksheet ini bisa ngebantu lo sih untuk memprioritaskan sebenarnya hal mana yang paling penting buat lo. Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga, kalau lo udah mencoba jadi teman yang baik, sekarang saatnya lo coba evaluasi gitu. Nah pertama lo bisa coba melakukan evaluasi terhadap pertemanan lo. Coba refleksikan lagi apakah setelah lo berupaya melakukan segala sesuatu nih untuk jadi tempat aman dan meluangkan waktu,
apakah pertemanan lo udah bisa memenuhi ketiga kriteria pertemanan yang sehat belum? Gitu. Kalau belum, kenapa? Nah, dari sini lo bisa tahu lo mesti ngapain. Misalnya, kalau menurut lo ini terjadi karena dianya jarang ada buat lo, ya mungkin lo bisa coba komunikasiin baik-baik. Dan lo juga bisa coba untuk mengevaluasi diri. Coba pikirin lagi, apakah lo udah bener belum menjadi temen yang baik buat dia? Atau mungkin ada yang salah dari cara-cara yang udah lo praktekin. Misalnya mungkin aja ketika lo dengerin temen lo, kadang bisa jadi lo main HP gitu, lihat notif HP. Intinya nggak active listening lah, nggak mendengarkan temen lo secara full gitu. Nah, kalau udah nemu kesalahannya kayak gini, ya lo jadi tahu kan apa yang mesti dibenerin. Jadi jangan lupa untuk evaluasi diri. Tapi gue akuin memang evaluasi diri itu nggak selalu gampang gitu. Karena kadang kita juga sulit ngelihat kelebihan dan kekurangan kita secara objektif. Kita sulit ngelihat apa yang jadi masalah gitu dalam diri kita. Bahkan kita juga mungkin belum sekenal itu sama diri kita. Jadi bisa aja setelah evaluasi memang lo nggak menemukan nih penyebab kenapa hubungan lo masih belum sehat. Nah, kalau lo ngerasa kayak gitu, sebenarnya kalau saran gue ya, lo bisa ikut layanan mentoring dari 1%. Jadi, mentoring adalah layanan konsultasi one-on-one bersama mentor 1% untuk ngebantu lo mengatasi masalah-masalah dalam hidup lo. Kayak misalnya mengenali diri lo, hubungan yang gak sehat, kecemasan, dan berbagai masalah hidup lainnya. Nah, jadi kalau lo ikut mentoring, lo bisa konsultasi ke mentor lo tentang masalah pertemanan yang kurang sehat. Dalam konteks video ini ya berarti pertemanan kan gitu. Dan lo juga bisa dapat solusi yang pas dan mudah diterapkan buat lo tentang apa yang bisa lo lakuin. Jadi lo kalau ada masalah ya mentoring aja gitu, biar lo gak bingung harus ngapain. Nah, selain itu sebenarnya ada manfaat lain juga yang bakal lo dapetin. Kayak misalnya lo bisa dapetin tes psikologi yang ngebantu lo memahami diri dan juga memahami masalah lo. Lo juga bakalan dapet tugas berupa worksheet, kayak misalnya worksheet personal value yang udah gue bahas sebelumnya. Nanti kalau lo udah daftar, lo bisa ngelakuin pembayaran dengan berbagai metode. Ya kayak misalnya bayar pakai Alfamart gitu ya, bayar pakai transfer bank, bayar pakai GoPay, OVO. Dan kalau misalnya lo ngerasa kayak gak punya uang sampai saat ini gitu ya, lo bisa pakai GoPay atau OVO Pay Later. Nah, ada beberapa paket mentoring yang bisa lo pilih sesuai kebutuhan lo. Untuk informasi lebih lanjutnya, lo bisa klik link di description box atau di komen yang udah gue pin. Oke, jadi udah tahu kan mesti ngapain, caranya gimana biar lo bisa ngebangun dan mempertahankan hubungan pertemanan, terutama pertemanan yang sehat ya. Nah, intinya lo bisa mulai dari diri lo dan berusaha untuk jadi teman yang baik dan bisa berkontribusi ke terbentuknya hubungan pertemanan yang sehat gitu, di pertemanan lo tentunya. Nah, sekian dari gue ya, semoga video ini bisa ngebantu lo mengembangkan diri lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Dan semoga lo bisa mengembangkan diri dan hidup seutuhnya lewat video-video yang 1% buat. Akhir kata, gue Evan dari 1%, thanks.